Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang kemarin sempat sangat viral. Apalagi kalau bukan film KKN di Desa Penari. Film ini diangkat dari cerita yang viral di Twitter waktu itu. Tak usah lama-lama lagi cuy, mari kita penasarin filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan 6 mahasiswa yang akan pergi KKN, di mana mereka mendapatkan tempat di desa yang sangat terpencil. Kita kenalan dulu sama mereka cuy. Ada Anton, Widya, Nur, Ayu, Bima, dan juga Wahyu. Terus karena akses ke desa tersebut sangat sulit untuk mobil, mereka semua harus dijemput sama warga desa itu dengan menggunakan sepeda motor. Mana lewatin hutan-hutan lagi cuy. Di tengah perjalanan, si Widya ini malah mendengar suara-suara gamelan. Kemudian mereka semua pun sampai. Dan mereka langsung disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Mereka dijelaskan kalau di desa ini belum ada listrik. Dan parahnya, rumah-rumah di sana belum ada kamar mandinya. Jadi nanti yang cewek mandinya di bilik mandi dan yang cowok mandinya di sebuah sungai. Di tengah pembicaraan Pak Prabu, si Widya menanyakan apakah di sekitar sini ada desa lain. Soalnya dari pas di perjalanan, si Widya ini terus mendengarkan suara gamelan. Namun Pak Prabu menyuruhnya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Gak usah dipikirin, ya. Kemudian, mereka semua diantar ke tempat penginapan yang jaraknya tidak saling berjauhan. Keesokan harinya, mereka semua diajak oleh Pak Prabu untuk keliling desa. Mulai dari tempat yang diberi nama Sinden, yang mana dulunya ini adalah sumber mata air desa mereka. Namun beberapa tahun ini, Sinden itu sudah tidak keluar airnya lagi. Namun yang keluar malah terus mereka melewati sebuah makam, yang mana banyak batu nisan yang ditutupi oleh kain hitam. Pak Prabu pun menjelaskan bahwa kain hitam itu untuk menandakan kuburan yang belum berusia 10 tahun. Saat itu juga, si Nur malah mau pingsan. Dan si Bima meminta izin ke Pak Prabu untuk mengantarnya balik ke penginapan. Dan yang lainnya tetap terus ikut keliling bersama Pak Prabu. Di sini, Pak Prabu memberitahu bahwa di situ ada tapak tilas yang sebagai tanda batas antara desa dengan hutan. Dan mereka sangat dilarang untuk mendekati, apalagi masuk ke hutan itu. Kemudian, mereka semua langsung menyusun rencana untuk program kerja mereka yang akan dibagi 2 orang untuk satu kelompok. Widya sama Wahyu, Nur sama Anton, dan Ayu sama Bima. Di sini terlihat bahwa sebenarnya Ayu menyukai si Bima. Namun si Bima ini sebenarnya malah suka sama Widya. Karena Ayu ketua kelompok, jadilah kesempatan buat Ayu untuk deket-deket sama si Bima. Nah, si Bima ini kan gak dijelasin sama Pak Prabu tentang tapak tilas itu. Jadi dia gak tahu dan mulai penasaran dan malah mendekati tapak tilas tersebut. Ayu juga malah tidak memberitahunya dan malah diam saja. Kemudian, Nur dan Widya yang udah gerah gak mandi seharian berniat untuk mandi di bilik desa. Serem amat tempat mandinya cuy. Saat itu, Nur yang duluan mandi malah diintip-intip sama genderuwo. Nur pun panik ya kan, dan teriak-teriak manggil si Widya. Namun si Widya tidak mendengar teriakan si Nur dan malah mendengar suara sinden. Jadilah Nur tidak mandi dan gentianlah si Widya yang masuk. Cuek aja si Widya ini.
saat Widya mandi, gantian dia yang diintip, tapi nggak sama genderuwo, melainkan seorang wanita yang seperti penari. Karena kejadian-kejadian yang di luar nalar, si Nur ini mendatangi kediaman Pak Prabu. Dan ternyata di sana sudah ada Mbah Buyut yang jadi juru kunci desa mereka. Kemudian Nur disuruh minum sebuah kopi pahit yang sudah disajikan. Dan saat diminum, ternyata kopi itu malah terasa manis. Terus Nur dibawa ke tempat sinden. Dan Mbah Buyut menyembelih seekor ayam untuk persembahan. Di sini, Mbah Buyut ngasih tahu kalau si Nur tidak disukai oleh makhluk-makhluk yang ada di desa ini. Karena Nur membawa sesuatu masuk ke dalam desa. Dan sesuatu itu adalah... Wis, tenang aja. Nah, jadi si Nur ini ada yang jaga dan terus melindunginya dari setan-setan yang terkutuk. Padahal dia juga setan kan cuy. Pada saat mau masuk ke dalam rumah, si Nur melihat ada seekor ular. Dan saat bersamaan, muncul si Widya yang merangkul ular tersebut. Nah, ternyata di dalam kamar, si Widya ini tidur dan kebangun. Dia melihat si Nur kok nggak ada. Terus keluarlah dia. Dan saat keluar, ternyata si Nur ini malah nari-nari nggak jelas. Widya pun berusaha menyadarkannya. Dan yang terjadi... Nur, kamu ngapain? Sadar, Nur. Nur, sadar, Nur. Widya, apa dari bagi-bagi Widya? Jadi sebenarnya yang nari-nari ini adalah si Widya. Dan si Nur itu malah sebenarnya tidur. Kemudian keesokan harinya, Widya, Ayu, dan Wahyu berada di rumahnya Pak Prabu. Dan ada Mbah Buyut juga di sana. Seperti Ayu kemarin, mereka pun disuruh minum kopi pahit. Dan hanya Widya yang merasa kopi itu sangat manis. Dan ditenggaklah sampai habis sama Widya. Mbah Buyut ngasih tahu kalau si Widya ini disukai sama salah satu makhluk penghuni desa mereka. Kemudian Mbah Buyut ngasih jimat agar si Widya tidak dapat diganggu lagi. Di sisi lain, si Anton ini ngasih tahu si Nur kalau Bima udah bawa sajen ke dalam kamarnya. Dan setiap malam, si Bima ini selalu mendesah dan disertai suara perempuan. Nur yang gak percaya terus ditunjukkanlah sama si Anton. Dan benar saja, di bawah kasurnya Bima ada sesajen. Dan malah ada seekor ular yang juga ada di kamarnya si Bima. Bim Bim. Di malam harinya, Widya yang mau ngambil minum melihat sosok Nur yang sudah ada di dapur. Padahal si Nur ini tadinya kan lagi sholat. Terus si Widya diberikan air minum oleh si Anton. Dan setelah meminumnya, Widya menarik rambut dari dalam mulutnya. Mana panjang banget lagi. Rambut apa itu cuy? Dan keesokan harinya, si Nur gak sengaja dengar pembicaraan Bima sama Ayu. Yang mana Bima memarahi Ayu karena dia tidak menaruh sesuatu benda ke tasnya si Widya. Nah, benda apakah itu sebenarnya? Nanti dijelasin cuy. Keesokan harinya, Nur curiga dengan kegiatan Ayu dan Bima. Dan setelah diselidiki, mereka berdua kok tidak ada. Nur pun punya firasat bahwa mereka berdua masuk ke dalam hutan. Nur pun memasuki hutan tersebut, walau sebenarnya hal ini sangat dilarang oleh Pak Prabu. Setelah cukup dalam memasuki hutan itu, Nur menginjakan kaki di sebuah sanggar dengan banyak alat musik gamelan yang sudah sangat kusam. Di lain sisi, si Ayu dan Bima ini malah ngiwi di sebuah kolam. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya kan? Ngiwi lah mereka berdua di kolam itu.
Kemudian, si Nur yang terus masuk ke dalam hutan melihat ada sebuah gubuk. Dan tepat saat itu juga, si Bima sama Ayu keluar. Dan mereka malah lagi selesai pakai baju. Kagetlah mereka semua ya kan? Kita berpindah dulu cuy ke Widya dan Wahyu yang sedang pergi ke pasar. Setelah memberi beberapa barang, mereka berdua pulang naik motor. Di tengah perjalanan, motor mereka malah mogok. Mana mogoknya pas banget di tengah hutan. Bingunglah mereka. Ojo guyon awakmu. Guyon dasmu. Terus tiba-tiba ada kakek-kakek yang mengajaknya untuk mampir ke desa. Karena di desanya juga sedang ada hiburan. Desa manakah itu? Mereka berdua pun sampai di desa mereka. Dan benar saja ada suatu hiburan pentas tari dan sangat ramai. Si Wahyu ini dengan lahapnya makan makanan yang disajikan di sana. Kemudian muncullah seorang penari yang mana wajahnya sangat tidak asing bagi si Widya. Widya yang merasa ada kejanggalan di tempat ini langsung mengajak Wahyu untuk cepat-cepat pergi. Motornya aja belum beres. Kakek itu pun menyuruh Wahyu untuk membungkus makanan dan dibawanya pulang. Yuk, cepet yuk. Di desa, Nur sama Bima diinterogasilah sama si Nur. Nangis-nangislah mereka menyesali perbuatannya ya kan. Habis enak, terbitlah penyesalan. Nah, di tengah-tengah ketegangan mereka, tiba-tiba si Wahyu sama Widya datang. Wahyu kaget melihat mereka pada nangis. Lalu si Wahyu menceritakan kejadian yang ia alami bersama Widya. Dan dia menunjukkan makanan yang berhasil mereka bawa. Dan saat dibuka, ternyata isinya Nur yang merasa banyak sekali kejanggalan, lantas mengecek tasnya si Ayu. Dan dia menemukan sebuah selendang. Dan saat itu juga, dia ditemui Widya yang sedang kerasukan seorang penari yang kita ketahui sebagai Bandarawi. Dia memberitahu Nur untuk tidak ikut campur masalah ini. Daripada nantinya si Nur malah kena balaknya. Dan ternyata makhluk itu menghargai akan adanya Mbah Dok yang ada di dirinya si Nur. Terus si Nur menghampiri si Bima. Dan Bima menceritakan semua tentang dirinya. Bahwa awal mereka di sini, dirinya bermimpi melihat si Widya sedang dililit oleh seekor ular. Dan seketika itu juga muncul seorang penari yang memberitahunya jika Bima ingin menyelamatkan nyawanya si Widya, dia harus mengambil kawat duri yang ada di dalam hutan Tapak Tilas. Dan kawat duri itu nantinya harus diberikan ke Widya. Maka dari itu, waktu kemarin dia sangat marah sama si Ayu karena kawat durinya nggak dikasihkan ke Widya. Kamu nggak ngerti. Kemudian kita diperlihatkan Widya yang melihat Nur sedang sholat. Dan saat didekati, ternyata Nur sedang dirasuki oleh Mbah Dok. Dia memberitahu akan ada beberapa dari mereka yang tidak akan selamat karena atas perbuatannya. Koncomu bakal ono sing gak selamat. Kemudian, Nur yang telah menemukan selendang di tasnya si Ayu lantas menginterogasinya. Di sini Ayu menjelaskan bahwa sebenarnya dia didatangi oleh Bandarawi dan memintanya untuk menaruhkan kawat duri itu di tasnya Widya. Dan sebagai gantinya, Ayu diberikan selendangnya. Nah, selendang hijau itu yang digunakan si Ayu untuk memikat si Bima. Saat semuanya tertidur, Widya kebangun dan gak sengaja melihat Bima yang sedang mau pergi ke hutan. Widya pun mengikuti si Bima. Bima? Sampai akhirnya si Widya ini sampai di sebuah gubuk. Ia pun mengintip isi gubuk tersebut.
Dan ternyata ada Bima yang sedang bersama seorang penari yang dikelilingi banyak ular. Kagetlah si Widya, dan saat dirinya hendak pergi, dia malah tertahan di sanggar. Namun sanggar itu sudah berisi orang-orang yang ada di desa goib waktu itu. Terlihat Bandarawi yang memintanya untuk tetap berada di sini, karena sebenarnya Bandarawi ini mengincar si Widya. Di sini, ayo dong! Dan seketika dia melihat Ayu yang malah sudah berpakaian layaknya Bandarawi dan terus-terusan menari. Kemudian di desa, Nur yang terbangun melihat Widya kok tidak ada, lantas mencobalah membangunkan si Ayu. Dan setelah dibangunkan, Ayu malah terlihat sekarat. Nur memberitahu Pak Prabu atas perbuatan yang telah dilakukannya si Ayu sama Bima. Kemudian para warga mencoba mencari si Bima di tengah hutan. Mbah Buyut yang sudah ada di sana sangat terkejut melihat adanya selendang dan juga kawat duri itu. Dia menjelaskan bahwa kedua benda ini hanya bisa dipakai oleh penari, dan arwahnya Bima dan Ayu pasti tertahan di suatu dimensi goib. Terus Mbah Buyut ini seketika berubah menjadi seekor anjing dan langsung menuju ke dalam hutan Tapak Tilas. Kedatangan Mbah Buyut membuat semua makhluk goib itu seketika menjadi diam. Widya yang melihat anjing itu seakan mengajaknya untuk pergi. Widya yang tidak ada pilihan akhirnya kabur meninggalkan tempat itu. Dan terlihat Ayu yang sangat terpaksa untuk terus-terusan menari. Kemudian para warga berhasil menemukan jasadnya si Bima. Namun Bima dan Ayu ini belum mati cuy. Sampai di pagi harinya, Widya pun berhasil selamat. Widya pun tidak bisa berkata apa-apa melihat jasad kedua temannya yang terbaring kaku. Lalu Mbah Buyut memberikan segelas kopi ke Widya. Dan setelah diminum, Widya malah memuntahkan kopi itu, yang menandakan bahwa si Widya tidak diganggu lagi oleh makhluk goib. Dan Mbah Buyut memberitahu bahwa arwah kedua temannya itu terperangkap di alam goib. Ular-ular yang Widya lihat itu adalah anak-anaknya si Bima dari Bandarawi. Dan si Ayu dijadikan penggantinya Bandarawi yang harus terus menari mengelilingi desa ini tanpa henti. Dan mereka dihukum karena perbuatannya. Dan di ujung film, kita dijelaskan tentang desa tersebut, bahwa dulunya desa ini sering menumbalkan anak-anak perempuan demi kemakmuran desanya. Makam-makam yang ditutupi kain hitam itu sebenarnya adalah makam korban tumbal zaman dahulu. Dan sanggar yang di Tapak Tilas itu dulunya adalah sanggar untuk penari-penari yang ada di desa ini. Dan mereka semua pun akhirnya pulang. Dan film pun selesai cuy. Gimana film ini cuy? Deg-degan gak? Terlepas ini dari kisah nyata atau bukan, lebih baik kita ambil pelajaran dari film ini ya cuy, bahwa jangan ngiwi di sembarang tempat. Mending nyewa toko merah di pinggir jalan ya kan? Oke lah, segitu aja video kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.